pasiennya harus kita lakukan pemeriksaan tadi sesuai urutan tadi agar betul atau tidak sih ini pasien betul memerlukan ronsen kayak gitu. Nanti kalau memang perlu ya nanti kita lakukan, misalkan tidak ya mungkin kita edukasi bahwa oh kondisi ini memang belum perlu untuk dilakukan tindakan ronsen. Alasannya seperti apa biasanya kita jelaskan agar pasiennya mungkin paham dan tidak kecewa ya Mbak ya. Kadang kan harapannya mau lihat ronsennya nih habis jatuh mungkin pengen di ronsen, kalau nggak lihat ronsennya mungkin penasaran gitu kan. Orang-orang Soalnya saya sering dimarahin pasien kayak nanya-nanya terus. Ya Allah kayak lu ngomong dong, gue nggak ngerti. Dimarahinnya apa dok? Karena apa biasanya? Itu mereka Dimarahin kayak lagi sakit. Dimarahin pasien? Iya kayak nanya-nanya terus. Iya sering. Harusnya itu tadi ya. Saya ingin mengklarifikasi. Iya betul. Itu lah ya. Sebenarnya ini bukan podcast klarifikasi. Dan biasanya Mbak Dias, kalau saya pribadi, saya berusaha untuk menjelaskan ini di awal. Jadi biasanya ketika saya memulangkan pasien, tidak lupa saya memberikan edukasi bahwa Bu, izin saya pulangkan karena saya jelaskan tidak ada kriteria kegawatan seperti ini. Tetapi saya juga nitip ke pasien, ke keluarga, ke orang tua pasien, misalkan pasien yang anak, untuk ikut serta memantau. Karena kan perjalanan penyakit gak ada yang tahu. Saya selalu sampaikan seperti itu. Misalkan nanti kok ada perburukan dengan tanda kegawatan seperti ini, wajib untuk dibawa lagi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ceria semua, ketemu lagi dengan kami di Opseria, obrolan seru dan ceria. Yap, sahabat ceria semua, hari ini kita akan ngobrol bareng Dokter Afra. Ya, Dokter Afra ini adalah dokter IGD di RSUD Aji Barang. Jadi nanti obrolan kita nggak jauh-jauh ya dok, tentang per IGD-an di RSUD Aji Barang. Nah, sobat ceria semua kan mungkin ya ada yang pernah periksa ke IGD atau nganter keluarga mungkin ke IGD. Nah, mungkin kan belum tahu ya apa saja nih kegiatan para nakes khususnya dokter kalau di IGD itu tuh beliau itu kegiatannya apa saja. Nah, di episode kali ini nih Dokter Afra akan banyak cerita tentang aktivitas para dokter-dokter umum di IGD ya dok ya. Oke. Ya, monggo Dokter Afra, kita persilakan perkenalan diri dulu kepada sahabat ceria semua. Halo sahabat ceria, perkenalkan saya Afra Bigastamia. Saya biasa dipanggil Afra. Saya bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang. Ya, oke, kita langsung ngobrol aja ya dok ya. Boleh Mbak. Nih, terkait IGD nih dok, kadang kan kalau saya ya dok ya ke IGD itu kan kelihatannya sibuk sekali ya dok ya. Nah, itu sebenarnya pasien kalau masuk IGD itu tuh apa tahapan pemeriksaannya seperti apa dok? Ya, baik. Dari awal pasien masuk, biasanya kita lakukan triase dulu Mbak Dias. Jadi triase itu adalah screening, di mana screening itu bertujuan untuk bahan pertimbangan dokter untuk memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Jadi nanti di situ kita lakukan screening, mana pasien yang gawat darurat, mana pasien yang gawat tapi tidak darurat, mana pasien yang tidak gawat darurat, sama pasien yang kita sebut sebagai triase hitam, mohon maaf yang datang memang sudah dalam kondisi meninggal. Nah, jadi nanti dari triase tersebut kita bisa memprioritaskan, oh berarti pasien ini nih yang kita tangani terlebih dahulu gitu. Jadi kalau di IGD itu memang perlu sobat ceria pahami ya, dilayaninya itu bukan berdasarkan jam kedatangan saja, tapi juga dari prioritas kegawatannya. Mungkin ada yang berpikiran kayak saya datang dulu tapi kok yang di belakang saya malah ditangani gitu, karena mungkin pasien yang di belakangnya itu adalah pasien yang memang mengancam nyawa, kondisinya gawat darurat, misalkan kesadarannya menurun, sesak dan lain sebagainya, maka kita harus tangani kegawatannya dulu, nanti kita baru beralih ke pasien lain yang mungkin tingkat kegawatannya di bawah itu. Gitu. Jadi nggak berdasarkan urutan ya, dicatat ya, jadi ada istilah triase tadi ya. Iya betul. Triase ini untuk menentukan mana pasien yang memang
secara kondisi klinis membutuhkan penanganan segera ya dok Ya, ya, yang betul. masuk kriteria gawat dan Ya. darurat. Jadi nggak sesuai urutan, sesuai dengan triase. Ya, Yang menentukan adalah para nakes atau Iya, dokter. Oke. boleh Ya. dokter, boleh perawat. Oke, dokter Nanti, atau perawat. Setelah dilakukan triase itu, Mbak Dias, biasanya pasien-pasien tersebut kita lanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan. Iya. Biasanya sih awalnya sudah didahului oleh perawat untuk melakukan pemeriksaan awal, seperti Iya. pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, detak jantung, laju pernafasan, suhu dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat dokter memeriksa, biasanya itu diawali dengan anamnesa. Iya. Anamnesa adalah proses tanya jawab antara pasien dan dokter. Tujuannya yaitu untuk menggali informasi agar dokter mampu memperkirakan kira-kira sakitnya ke arah mana sih Oh, gitu. iya, Nah, iya. setelah dilakukan anamnesa, nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan diawali dari kondisi umum pasiennya, kesadarannya, lalu kita cek betul dari ujung kepala hingga ujung kaki sesuai dengan indikasi kesehatan pasien pada saat itu. Nah, Oke. selanjutnya baru kita tentukan apakah pasien ini perlu pemeriksaan penunjang atau tidak. Jadi ini juga perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pasien yang datang ke IGD itu perlu pemeriksaan penunjang. Oh, Pemeriksaan oke. penunjang itu barangkali ada sahabat ceria yang belum tahu ya Mbak Dias ya. Jadi pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan tambahan yang digunakan untuk membantu dokter juga untuk meyakinkan ini diagnosanya ke arah mana gitu. Seperti pemeriksaan EKG, kemudian laboratorium, radiologi ya, bisa dari ronsen ataupun CT scan gitu. Jadi nanti kita sebagai tenaga medis, khususnya dokter yang menentukan, oh ini pasien perlu pemeriksaan penunjang, oh ini Oke. tidak gitu. Nah dari situ nanti kita simpulkan kira-kira nih pasiennya bisa rawat jalan atau rawat inap. Iya Oke. betul. Ya, berarti nggak semua pasien dapat pemeriksaan penunjang yang sama ya dok? Iya, iya, Tergantung kondisinya itu yang dibutuhkan apa nih pemeriksaannya? Apakah butuh tadi cek laboratorium mungkin, ataukah cek ronsen ya? Kadang kan ada pasien datang tuh, saya pengen di ronsen gitu ya Iya, dok ya. iya. Nah, kalau gitu biasanya gimana dok? Kalau di IGD menghadapi pasien seperti itu? Biasanya sih kita memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa pasiennya harus kita lakukan pemeriksaan Iya. tadi sesuai urutan tadi agar betul atau tidak sih ini pasien betul memerlukan ronsen kayak gitu. Nanti kalau memang perlu ya nanti kita lakukan, misalkan tidak ya mungkin kita edukasi bahwa oh kondisi ini memang belum perlu untuk dilakukan tindakan ronsen. Alasannya seperti apa biasanya kita jelaskan agar pasiennya mungkin paham dan tidak kecewa ya Mbak ya. Kadang kan harapannya mau lihat ronsennya nih habis jatuh mungkin pengen di ronsen, kalau nggak lihat ronsennya mungkin penasaran gitu. Tapi mungkin kan nggak semua jatuh juga harus di ronsen gitu. Oke, ya. Ya jadi begitu ya sobat ceria semua. Dok, nanya lagi nih dok. Kayak gini, kadang kan ada pasien nih, udah ke IGD kok periksa, tapi disuruh pulang, katanya nggak apa-apa. Setelah sampai rumah ternyata tambah sakit. Nah, menurut dokter tuh kan apakah gimana? Apakah setiap orang itu punya kemungkinan perbaikan kondisi yang sama, ataukah setiap orang memang kondisinya nggak menentu dok? Kadang mungkin ada yang memang masuk kriteria rawat jalan, memang sampai rumah juga membaik. Ada juga yang betul. kondisinya menurun itu gimana dok? Oh Menurut iya, dokter? ya berarti misalkan pasien datang terus pulang kondisinya jadi Iya, gak bagus gitu ya, merasa kayak kok kenapa dipulangkan? Iya, gitu. kenapa dipulangkan? Oh, Di iya, rumah tambah oke. lemes misalnya. Jadi gini, kita sebagai dokter itu melakukan pemeriksaan dan assessment sesuai dengan kondisi pasien pada saat datang ke IGD ya. Mungkin pada saat itu case-nya, pada saat datang pasien ini tidak ada kriteria gawat dan darurat gitu. Jadi mungkin saat itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau bahkan sampai dirawat inap. Makanya mungkin dokternya memulangkan. Tetapi biasanya memang setiap orang juga kan ambang nyerinya berbeda-beda. Betul, Respon ya. terhadap penyakitnya juga berbeda-beda. Akhirnya ya. mungkin pada saat pulang kok makin berat atau ada yang dirasa kayak gitu. Ya itu boleh-boleh saja nanti datang ke IGD lagi untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan asesmen lagi. Oh, Dan biasanya Mbak Dias, kalau saya pribadi saya berusaha untuk menjelaskan ini di awal. Jadi biasanya ketika saya memulangkan pasien tidak lupa saya memberikan edukasi bahwa Bu, izin saya pulangkan karena saya jelaskan tidak ada kriteria kegawatan seperti ini. Betul, Tetapi saya juga
nitip ke pasien, ke keluarga, ke orang tua pasien, misalkan pasien yang anak, untuk ikut serta memantau. Karena kan perjalanan penyakit gak ada yang tahu. Betul, ya. Saya ya. selalu sampaikan seperti itu. Misalkan nanti kok ada perburukan dengan tanda kegawatan seperti ini, wajib untuk dibawa lagi ke IGD. Seperti itu. Oh iya. Oke Sobat Ceria, jadi garis bawahnya adalah perkembangan penyakit nggak ada yang bisa menentukan ya dok Iya, ya, qadarullah ya, dan tiap orang responnya terhadap penyakit itu masing-masing. Berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi jangan salah paham lagi nggih, kalau misal oh dipulangkan kok kondisinya menurun, Iya, wah jangan-jangan, nah jangan seperti itu. Jadi karena memang setiap nakes di rumah sakit sudah ada kompetensinya, nggih, sudah Betul. ada sudah terregistrasi juga, insya Allah sudah memberikan yang terbaik untuk para pasien. Ya. Oke dok, sepertinya obrolan IGD-nya ada yang mau tambahin lagi nggak dok tentang per IGD-nya nih buat sobat-sobat ceria semua? Paling ini ya Mbak Dias, ingin menjelaskan ulang atau memberikan informasi kepada sobat-sobat ceria yang mungkin kadang gini Mbak Dias, ada pasien yang datang ke IGD mungkin lagi nggak karuan ya, pusing, demam tinggi, atau misalkan nyeri perut gitu ya. Terus dokternya datang mungkin nanya-nanya gitu. Mungkin ada beberapa pasien yang merasa, aduh kenapa sih ini lagi sakit-sakit ditanya-tanya terus gitu ya. Di sini saya ingin meluruskan atau memberikan sedikit informasi bahwa sebenarnya dokter itu sedang berusaha untuk menggali informasi terkait sakitnya. Jadi memang kita juga berusaha untuk secepat mungkin dalam melakukan anamnesa, tetapi kita juga tidak lupa untuk berusaha mencari informasi sedetail mungkin gitu. Jadi mohon maaf mungkin kalau merasa kok ditanya-tanya terus gitu, padahal kurang lebih sih kita hanya butuh sekitar 1-5 menit lah untuk menanyakan hal tersebut, karena anamnesa itu walaupun terlihat sepele ya Mbak Dias, kayak tanya-tanya aja, sebenarnya di dalam otak kita itu kita sedang memproses dan mengarahkan ke arah diagnosanya tuh kemana gitu. Karena anamnesa yang baik biasanya bisa membantu menegakkan 80% dari diagnosa penyakit itu sendiri. Iya, begitu. paling itu aja Mbak Dias. Oke Dokter Afra. Ya, karena sudah lumayan cukup ya penjelasan dari Dokter Afra. Sebagai penutup dok, ada closing statement nggak dok untuk sobat ceria semua? Oh iya, oke. Jadi untuk sobat ceria semua, semoga sih kita tidak bertemu di IGD ya. Harapannya semua sobat ceria itu sehat gitu. Tapi misalkan ada suatu musibah atau kondisi yang membawa sobat ceria ke IGD, boleh jika ada sesuatu yang tidak jelas pada saat itu, mungkin penjelasan dokternya kurang jelas atau mungkin merasa tidak puas dengan pemeriksaan dokter, boleh ditanyakan pada saat itu juga. Karena insya Allah kami tenaga medis di RSUD Aji Barang terbuka lebar dengan pertanyaan ataupun mungkin apa ya yang masih menjadi ganjalan di hati para sahabat-sahabat ceria semua. Jadi jangan sungkan untuk bertanya tentang sakitnya apa, kemudian yang masih menjadi pertanyaan di dalam hati gitu, jangan disimpan saja. Tapi mumpung kita bertemu dengan dokternya, ya boleh ditanyakan sesuka hati gitu. Oke deh sobat ceria semua. Ya saya coba menyimpulkan ya dok ya. Jadi dari tadi obrolan kita yang beberapa menit tadi, diantaranya mengenai IGD itu ada yang namanya triase ya. Mungkin kalau yang sulit memahami, triase adalah tata cara mengurutkan pasien berdasarkan kategori gawat daruratan ya dok ya. Karena namanya IGD kan memang yang diutamakan adalah pasien yang masuk kriteria gawat dan darurat, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Kemudian bila ada hal-hal yang mengganjal pada saat memeriksakan diri ke IGD atau keluarga, bisa langsung bertanya pada petugas ya dok ya, biar jelas, sama-sama paham, jadi tidak ada kesalahpahaman antara petugas dan keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Oke, demikian dok obrolan kita kali ini. Oke sobat ceria semua, ya jangan lupa like and follow akun medsos kita di sini. Ya, di sini, jangan lupa. Oke, ketemu lagi dengan kita di Obseria per episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.